Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Ferdian Apriliano dari kelas Ekonomi Syariah K. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul Strategi dan Rencana Pemasaran. Strategi dan rencana pemasaran. Unsur utama proses manajemen pemasaran adalah strategi dan rencana pemasaran yang mendalam dan kreatif yang dapat memandu kegiatan pemasaran. Perusahaan harus tetap berpegang dan pada strategi, tetapi juga menemukan cara baru untuk terus mengembangkannya. Pemasaran juga harus selalu meningkatkan strategi untuk sejumlah produk dan jasa dalam organisasinya. Proses penghantaran nilai proses. Penghantaran nilai terbagi menjadi 3 tahap. Fase pertama yaitu memilih nilai, merepresentasikan pekerjaan rumah pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Fase kedua adalah menyediakan nilai. Pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. Fase ketiga adalah mengomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan. Selanjutnya rantai nilai. Rantai nilai mengidentifikasikan 9 kegiatan yang secara strategis relevan, 5 kegiatan primer dan 4 kegiatan pendukung yang menciptakan nilai dan biaya dalam bisnis yang spesifik. Kegiatan primer adalah yang pertama, logistik ke dalam atau memasukkan bahan dalam bisnis. Yang kedua, operasi akhir atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Yang ketiga, logistik keluar atau mengirimkan produk akhir. Yang keempat, memasarkan produk yang meliputi penjualan. Yang kelima, memberikan layanan produk. Selanjutnya, kegiatan pendukung mencakup yang pertama, pengadaan. Yang kedua, pengembangan teknologi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Dan yang keempat, infrastruktur perusahaan. Ini ditangani oleh departemen khusus. Infrastruktur perusahaan mencakup biaya manajemen umum, perencanaan, keuangan, akuntansi, hukum, dan hubungan pemerintah. Selanjutnya, kompetensi inti. Kuncinya adalah memiliki serta memelihara sumber daya dan kemampuan utama yang merupakan inti setiap usaha. Suatu kemampuan inti memiliki 3 karakteristik, yaitu kompetensi inti merupakan sumber keunggulan kompetitif karena memberi sumbangan besar pada manfaat anggapan pelanggan. Kompetensi inti dapat diterapkan pada berbagai pasar. Dan kompetensi inti sulit ditiru pesaing. Selanjutnya, orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Orientasi pemasaran holistik dapat juga memberikan pengertian yang mendalam tentang merebut nilai pelanggan. Menurut pendapat ini, pemasaran holistik berhasil dengan mengelola jaringan nilai unggul yang menyerahkan satu level mutu yang tinggi, jasa, dan kecepatan produk. Pemasaran holistik mencapai pertumbuhan yang menghasilkan laba dengan memperluas pasar pelanggan, membangun kesetiaan pelanggan, dan merebut nilai masa hidup pelanggan. Selanjutnya, peran sentral dan perencanaan strategis. Pemasaran yang sukses harus menciptakan perusahaan memiliki kapabilitas memahami pelanggan, menciptakan nilai pelanggan, menyerahkan nilai pelanggan, merebut nilai pelanggan, dan mendukung nilai pelanggan. Yang kedua, menciptakan, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai menuntut banyak kegiatan pemasar yang berbeda. Perencanaan strategi menuntut aksi dalam 3 bidang utama, yaitu mengelola bisnis sebagai satu portofolio investasi. Yang kedua, mencakup penilaian setiap kekuatan bisnis dengan mempertimbangkan angka pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan serta pencocokan dengan pasar itu. Dan yang ketiga, memantapkan strategi. Selanjutnya, perencanaan strategi korporat dan divisi. Dengan mempersiapkan pernyataan misi, kebijakan, strategi, dan tujuan, kantor pusat menetapkan kerangka kerja
Dalam kerangka kerja itulah divisi dan unit bisnis mempersiapkan rencana mereka. Semua kantor pusat perusahaan melakukan 3 aktivitas perencanaan. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan. Yang kedua, mengembangkan unit bisnis strategi. Yang ketiga, menilai peluang pertumbuhan. Yang pertama, mendefinisikan misi korporat. Pernyataan misi yang baik mempunyai 5 karakteristik utama. Yang pertama, memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. Yang kedua, menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Yang ketiga, pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi. Yang keempat, mengambil pandangan jangka panjang. Dan yang kelima, pendek, mudah diingat dan mempunyai arti. Yang kedua, menentukan unit bisnis strategis. Sebuah bisnis dapat mendefinisikan dirinya sendiri berdasarkan 3 dimensi, yaitu kelompok pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan teknologi. 3 karakteristik unit bisnis strategis. Yang pertama, UBS adalah satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan secara terpisah dari bagian perusahaan lainnya. Yang kedua, UBS mempunyai kelompok pesaingnya sendiri. Yang ketiga, UBS mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan kinerja laba, yang mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Selanjutnya, menilai peluang pertumbuhan. Peluang pertumbuhan dalam perusahaan terbagi menjadi A. Pertumbuhan intensif. B. Tindakan pertama yang harus dilakukan manajemen korporat adalah meninjau peluang meningkatkan bisnis yang ada. Salah satu kerangka kerja yang berguna untuk mendeteksi peluang pertumbuhan intensif baru disebut kisi-kisi perluasan produk. Yang ketiga, pertumbuhan integratif. Yang keempat, sebuah bisnis dapat meningkatkan penjualan dan laba dengan melalui integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal dalam industrinya. Pertumbuhan diversifikasi. Selanjutnya, pertumbuhan diversifikasi masuk akal ketika ada peluang baik di luar bisnis yang ada. Industri sangat menarik dan perusahaan mempunyai bauran kekuatan bisnis yang tepat untuk berhasil. Yang terakhir, menyusutkan dan mendivestasikan bisnis lama. Selanjutnya, pada poin perencanaan strategis unit bisnis. Yang pertama, ada misi bisnis. Setiap unit bisnis harus mengidentifikasikan misi spesifiknya dalam misi perusahaan yang lebih luas. Maka, perusahaan peralatan pencahayaan studio televisi dapat mendefinisikan misinya sebagai berikut. Membidik studio televisi utama menjadi pemasok pilihan mereka untuk teknologi pencahayaan yang mempresentasikan pengaturan pencahayaan studio paling canggih dan handal. Poin yang kedua, analisis SWOT. Keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan disebut analisis SWOT. Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat, merupakan cara untuk mengamati lingkungan pemasaran eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal, peluang dan ancaman. Unit bisnis harus mengamati kekuatan lingkungan makro yang utama dan faktor lingkungan mikro yang signifikan, yang mempengaruhi kemampuan dalam menghasilkan laba. Unit bisnis harus menetapkan sistem intelijen pemasaran untuk menelusuri tren dan perkembangan penting serta semua peluang dan ancaman yang berhubungan dengannya. Yang kedua, analisis lingkungan internal, yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Kemampuan menemukan peluang yang menarik dan kemampuan memanfaatkan peluang tersebut adalah 2 hal yang berbeda. Setiap bisnis harus mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internalnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wa muwaffiq ila qomintorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.